Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat berjumpa dengan saya Aksi Munawar selaku Ketua Pengurus Provinsi Hakli Jambi. Pada kesempatan ini saya ingin ngobrol sedikit dengan teman-teman sekalian, para pemirsa sekalian. Kami mohon dukungan dan doa karena Provinsi Jambi akan mengadakan kegiatan bentuknya Musyawarah Provinsi Hakli Jambi, yaitu suatu kegiatan yang paling besar kalau dalam organisasi kita, karena di dalam musyawarah itu akan memilih ketua dan sekretaris. Itu adalah amanah anggaran dasar anggaran rumah tangga. Jadi pada saat musyawarah nanti akan terpilih ketua dan sekretaris. Kegiatan ini akan dilaksanakan di bulan ini juga, bulan Maret, dan didahului nanti pada tanggal 18 Maret 2021 dengan seminar nasional. Kenapa dilaksanakannya sekarang? Salah satunya adalah dalam rangka memperingati hari ulang tahun kita. Masih ingat kan? Nah, hari ulang tahun kita adalah tanggal 12 April 2021. Namun sebenarnya kalau lihat sejarah, bahkan pada saat kemarin ada silaturahim nasional, itu masukan juga banyak. Kita juga setiap pertemuan di pusat kita sampaikan juga bahwa hari lahir Hakli sebenarnya bukan di 12 Aprilnya, karena kita nggak boleh meninggalkan sejarah. Sejarah kita, Hakli itu berdiri diawali dengan adanya organisasi yang namanya Ikatan Kontrolir Kesehatan Indonesia atau IKKI, yang dilahirkan di Surabaya pada tanggal 5 September 1955, dan pada saat Munas di Bandung tanggal 12 April 1980 itu ada perubahan dari IKKI menjadi Hakli. Kemudian disepakati hari ulang tahun Hakli adalah 12 April. Tapi yang namanya berdirinya organisasi ini adalah harus dimulai di mana saat berdirinya, yaitu IKKI. Oleh karena itu mudah-mudahan nanti pada saat rakernas yang akan datang akan dibahas ini juga, sehingga harus ada kesepakatan. Kita nggak boleh melupakan sejarah. Sama dengan Indonesia pernah menjadi RIS dan sebagainya, itu tetap namanya masih Indonesia. Oleh karena itu Hakli tetap menurut kami mudah-mudahan disepakati nanti bahwa hari lahir Hakli, hari ulang tahunnya adalah di 5 September 1955, sehingga kita sudah sangat tua, usia yang sudah sangat tua. Baik, sambil ngobrol boleh yang mau minum silahkan minum ya, kita ngobrol santai. Pada saat ini Hakli sudah memasuki era 4.0, yaitu organisasi ini sudah siap secara kelembagaan, secara manajerial itu sudah siap. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih kepada pengurus pusat Hakli yang saat ini lebih menindaklanjuti yang sudah dilakukan oleh pengurus pusat Hakli sebelumnya, dan saat ini lebih pesat lagi, sehingga sekarang itu untuk menjadi anggota harus registrasi di hakli.org.id. Daftarnya online di situ. Kemudian untuk profesionalisme kita, pengakuan kita itu juga harus di aplikasi itu. Ada, nanti saudara bisa di handphone klik aja, ketik googling, kemudian ketik hakli.org.id, nanti akan bisa muncul website Hakli Pusat. Yaitu kita akan bisa melakukan aktivitas untuk pembuatan KTA, kemudian mengisi kinerja kita setiap saat, yaitu portofolio SKP online. Kemudian itu juga sudah terkoneksi dengan aplikasi Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, yaitu untuk pembuatan STR maupun perpanjangan STR. Jadi kita sudah masuk itu, dan alhamdulillah juga Hakli Jambi walaupun baru bulan ini ternyata sudah mempunyai website. Nah, kita sudah punya website Hakli, yaitu haklijambi.org.id. Nanti Hakli Pusat sudah, Hakli Jambi sudah.
Memang kita masih terkendala untuk pengisian kegiatan karena maklum ini masih baru. Teman-teman sekalian, pada saat ini bahkan pengurus juga kadang-kadang masih keliru di dalam penyebutan. Ada yang masih menyebutkan musyawarah daerah, ada yang mengurus musyawarah cabang dan seterusnya. Padahal nomenklatur itu sudah jelas dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga bahwa organisasi HAKLI itu kalau di pusat namanya pengurus pusat, kalau di provinsi dulu namanya pengurus daerah, sekarang pengurus provinsi. Kalau di kabupaten kota namanya pengurus kabupaten atau pengurus kota, bukan pengurus cabang. Ini harus menjadi lisan kita sudah harus hafal dan fasih menyebutkannya. Karena ini organisasi kita, masuk kita menyebutkan nama kita sendiri lupa atau keliru, itu akan mencederai lah harkat marwah kita. Kita kok nggak kenal dengan organisasi sendiri. Jadi nanti di Jambi juga sudah sebutannya musyawarah provinsi, bukan musyawarah daerah. Para sahabat sanitan sekalian, pada saat adanya pandemi COVID sekarang ini, bukan alhamdulillah adanya pandemi, tapi dengan adanya pandemi ada sisi positifnya, hikmah. Musibah ini ada hikmahnya. Salah satunya adalah kegiatan HAKLI itu sudah bisa berjalan. Semua provinsi di seluruh Indonesia ada aktivitas yang melakukan kegiatan dengan secara online. Jadi seminar juga online, termasuk yang di Jambi juga nanti ada online, ada offline-nya. Offline-nya secara terbatas di sini yang dilaksanakan bekerja sama dengan Poltekkes Kemenkes Jambi. Oleh karena itu kami juga mengucapkan terima kasih khususnya kepada jajaran Poltekkes Kemenkes Jambi, spesial kepada Bapak Rusmimpong SPD MKes. Kami ucapkan salam hormat atas dukungan yang sepenuh kepada kami di organisasi HAKLI. Baik, saya lanjutkan tentang bincang-bincang kita ini, bahwa HAKLI itu sekarang sudah lebih pesat daripada sebelumnya. Mudah-mudahan ke depan kita akan lebih bagus lagi, karena semuanya sudah terintegrasi. Pada saat sekarang kondisinya sudah seperti ini, maka menjalankan organisasi untuk kabupaten kota insya Allah akan lebih mudah lagi, karena sudah tidak direpotkan dengan dokumen-dokumen yang harus diperiksa. Kayak kemarin waktu saya mau tanda tangan rekomendasi yang mau memperpanjang STR, itu anggota mengirimkan dokumen, ada yang sampai setebal ini, satu orang. Dokumen itu sampai 10 cm tebalnya. Bayangkan, kalau 10 cm kira-kira kan berarti sekitar 2 rim atau 1,5 rim. 1,5 rim kertas. Itu kan bagi kita cukup berat, dalam arti kalau fotokopi satu lembarnya sekian rupiah, kalikan aja kali sekitar 700 rupiah, bahkan mungkin ada yang mungkin sampai 2 rim, berarti sekitar 1000 lembar, kan cukup banyak. Dan sekarang karena sudah aplikasi online, maka kita tidak perlu ngeprint lagi, jadi cukup dokumen, surat tugas, di scan, upload, semuanya. Jadi apa yang kita lakukan sehari-hari harus di scan kemudian diupload. Ngikut kegiatan seminar, sertifikatnya scan, diupload, gitu seterusnya. Jadi mengerjakan untuk ke depan insya Allah kepengurusan itu akan lebih bagus lagi dan akan berjalan dengan baik. Nah, kemudian kita sebagai sebagai anggota HAKLI harus bangga. Kita harus bangga menjadi anggota HAKLI. Saya sangat bangga menjadi anggota HAKLI. Saya punya ini kaos HAKLI. Saya juga pada saat ke lapangan pakai topi HAKLI, bangga nih, pakai topi HAKLI. Kemudian ini pakai masker HAKLI, misalnya seperti ini, ke lapangan. Ini identitas, menunjukkan bahwa kita memang betul-betul anggota HAKLI yang lengkap. Identitas muncul. Jangan sampai malu bahwa
kita menjadi anggota Hakli. Bahkan saya bangga pada saat kegiatan internal saya pakai baju Hakli ini yang sudah lusuh. Tapi kalau keluar acara dengan organisasi yang lain, kemudian rapat itu jangan pakai yang ini, pakai yang bagus. Jadi yang ini kebanggaan untuk menunjukkan pada anggota. Ini sampai lusuh seperti ini. Kenapa? Karena sering dipakai. Jangan sampai anggota Hakli punya baju Hakli, jangankan baju, batiknya masih dalam kemasan belum dijahit. Nah, itu memalukan sekali. Di mana rasa cintanya? Nah, jadi kita akan bangga pada suatu saat ada kegiatan, kemudian kita akan pasang tanda lencana di sini, pinnya, pin pengurus Hakli dipasang di sini. Walaupun bajunya bukan baju Hakli, tapi dengan tanda pin bahwa kita menunjukkan bahwa ini adalah anggota Hakli. Kemudian maaf, saya minum dahulu, agak kerak nih. Nah, ya, maklum karena sudah lama ya, bajunya sudah lusuh, rambut juga sudah mulai ada hitamnya, bukan ada kuningnya. Rambutnya sudah ada hitamnya. Orang lain biasanya sudah mulai beruban. Kalau saya sudah ada hitamnya, artinya sudah hampir putih semua gitu. Kemudian mata juga sudah mulai, kalau mau baca ya harus seperti ini baru bisa nampak secara jelas. Nah, teman-teman sekalian, kebanggaan menjadi anggota itu harus ditumbuhkan dalam diri kita. Saya sangat suka dengan teman-teman pada saat kegiatan kedinasan, kemudian pakaian dinasan. Tapi untuk penutup topi, daripada topi yang beli di tempat lain, pakai aja topi Hakli. Oh, ini anggota Hakli, kan seperti itu. Jadi ini menjadi kebanggaan kita, karena kegiatan sanitarian itu tidak terbatas, banyak sekali aktivitas kita. Kegiatan kita itu ada, kalau di Kesling itu ada 6 media. Apa itu? Air, udara, tanah, pangan, vektor, sarana dan bangunan. Itu adalah kegiatan yang sangat banyak. Nah, kemudian kita juga sudah ada yang sudah dideklarasikan oleh pemerintah, oleh pengurus pusat Hakli. Kita sudah deklarasikan 1 desa 1 sanitarian. Ini sudah ada dukungan dari beberapa kementerian, tapi memang masih sangat terbatas. Tapi mudah-mudahan ke depan seluruh pengurus baik jajaran kabupaten, kota, dan provinsi akan mendukung ini semuanya menjadi gerakan nasional dengan dana masing-masing kabupaten, kota, atau provinsi mengalokasikan anggaran serapan untuk tenaga sanitarian di 1 desa. Kemudian ada juga kegiatan desa-desi kaitan dengan desa iklim. Karena apa? Ternyata perubahan iklim itu sekarang sudah masuk ke dalam kompetensi sanitasi lingkungan, kompetensi kesehatan lingkungan. Di dalam SKKN itu ada 65 kompetensi. Dan kompetensi 64 dan 65 adalah tentang perubahan iklim, climate change. Itu menjadi kegiatan kita. Belum lagi ada lagi kegiatan yang sangat menyita banyak waktu dan pikiran. Apa itu? STBM. 5 pilar STBM. Makanya salamnya seperti ini. Salam 5 pilar STBM. Kalau ini stop PABS ini. 5 pilar STBM tentang apa? Cuci tangan pakai sabun. Alhamdulillah kalau cuci tangan pakai sabun sekarang sudah aman, dalam arti seluruh masyarakat, bukan Indonesia, seluruh dunia orang sudah sekarang aplikasi kepada cuci tangan pakai sabun. Yang kedua, stop buang air besar sembarangan. Apa itu? Agar kita bisa mencapai target ODF, Open Defecation Free. Tidak ada satu rumah pun yang tidak punya jamban, baru dikatakan ODF. Kemudian apa tadi? Cuci tangan pakai sabun, stop buang air besar sembarangan, pengelolaan sampah rumah tangga, pengelolaan limbah rumah tangga, dan makanan, minuman rumah tangga. Itu 5 pilar itu kerjaan besar kita. Oleh karena itu ini dan juga ini. Nah, STBM ini kegiatan kita, motornya kita. Kita usahakan agar di mana tempat kita bekerja, misalnya di puskesmas, di dinas kesehatan, harus kita dukung agar Pak Camatnya atau Pak Bupati, Wali Kota, atau gubernurnya bisa mendapatkan ini penghargaan STBM Award dari pemerintah. Yaitu caranya maksud gini,
kegiatan STBM, kemudian aplikasikan dengan bagus, ya, kemudian terpenuhi, mendapatkan nilai. Ini kegiatan kita yang pengakuannya sudah cukup besar, STBM. Kemudian ada lagi Kabupaten Kota Sehat, ya. Nah, termasuk saya juga pengurus Kabupaten Kota Sehat. Saya juga dengan bangganya pakai seperti ini sebagai pengurus Kota Sehat. Nah, jadi itulah yang menjadi kebanggaan kita. Mudah-mudahan ke depan kita akan menjadi besar karena memang kita bisa besar dari kegiatan profesi. Lebih lagi kita ketahui bahwa dari Undang-Undang 36 tentang tenaga kesehatan lingkungan ada 3. Apa itu? Sanitasi atau sanitarian, kita udah yang sudah familiar gitu. Kemudian ada 2 tenaga yang masih menjadi sampai saat ini belum cair, dalam arti belum sepenuhnya masuk rumah besar Hakli. Karena kalau mengikuti undang-undang, maka 3 tenaga yaitu sanitasi lingkungan, kemudian sanitasi, kemudian entomolog kesehatan yang ada di dinas-dinas juga sudah ada jabatan fungsional entomolog kesehatan, kemudian di KKP itu paling banyak. Tapi sampai saat ini belum menyatu betul dengan Hakli. Harapan kami nantinya setiap kegiatan anggota-anggota yang Hakli, kemudian yang sekarang punya jabatan fungsional entomolog bisa menyatu. Karena rumah besarnya sesuai dengan undang-undang, mau nggak mau, suka nggak suka harus menjadi tenaga kesehatan lingkungan, gitu. Kemudian yang berikutnya adalah mikrobiolog kesehatan. Nah, ini yang masih menjadi ini barang seperti apa, makhluk apa, mikrobiolog kesehatan. Sementara kita tahu bahwa di kabupaten kota, kemudian di provinsi itu ada laboratorium kesehatan, di mana laboratorium itu kegiatannya adalah bukan salah satunya, itu kegiatan banyak yang kaitan dengan lingkungan. Jadi bisa saja nanti suatu saat alumni kita dari anggota Hakli, kemudian kerjanya di laboratorium, memeriksa sampel dan sebagainya, sampel-sampel yang berkaitan dengan parameter kesehatan lingkungan sesuai dengan SKKNI. Karena kita juga bangga bahwa alhamdulillah ada peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 232 tahun 2020 tentang SKKNI sanitasi lingkungan. Ini menjadi satu ukuran kompetensi kita. 65 kompetensi tertuang di dalam Permen Tenaga Kerja nomor 232 tahun 2020, sanitarian harus punya. Jadi mudah-mudahan dengan ini bisa menjadi nilai tawar. Misalnya sanitarian mau kerja di hotel, di perusahaan, jadi kesanitarian itu tidak harus jadi pegawai negeri. Kemudian di perusahaan kaitan limbah, bisa punya nilai tawar. Kami punya kegiatan yang kompetensi kami ada 65. Saya masa yang punya keahlian seperti ini gajinya sama dengan yang tenaga umum. Ini mungkin bisa menjadi nilai tawar suatu saat nanti, kita harapannya seperti itu, sehingga dengan kompetensi pekerjaan yang spesifik, tentunya penghargaan atau hasil jerih payah kita dihargai dengan gaji yang tidak sama dengan UMR atau UMP, harus lebih tinggi karena kita punya kompetensi yang lebih. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depan perjuangan kita masih banyak nih. Ada undang-undang sanitasi yang masih kita belum punya undang-undang, kita punyanya baru peraturan pemerintah. Nah, tapi itu juga sudah bagus, peraturan pemerintah 66 2014 tentang kesehatan lingkungan. Jadi sanitarian atau anggota Hakli harus familiar dengan Undang-Undang 36 tentang tenaga kesehatan. Kemudian undang-undang peraturan pemerintah 66 2014 tentang kesehatan lingkungan. Itu kitab suci kita sekarang itu untuk pekerjaan. Kemudian Permenkes yang kaitan dengan sesuai dengan tugas kita. Ada yang di rumah sakit, di puskesmas dan seterusnya. Mari bersama-sama, mudah-mudahan ke depan Hakli akan menjadi lebih baik. Melalui kegiatan ini saya menghimbau kepada semuanya, mari kita kuatkan jati diri kita menjadi anggota yang profesional, dan kemudian saya
juga ingat bahwa di kabupaten kota itu sudah memiliki sanitarian kit. Nah, jangan sampai ini menjadi yang dimuseumkan, harus dioperasionalkan. Jadi itulah senjata kita. Tapi hati-hati pada saat mempublish. Kita pemeriksaan boleh, tapi nggak boleh menjadi publish. Jadi publish ke masyarakat. Nih nggak memenuhi syarat ini, nanti bermasalah. Jadi yang menyatakan ya dan tidak bukan hasil pemeriksaan kita, harus dikonfirmasi dengan laboratorium yang sesuai dengan kewenangan masing-masing. Ada Badan POM, ada laboratorium kesehatan, itu yang bisa memverifikasi bahwa itu yang akan bisa dipublish. Jadi harapan saya mari kita sebagai sanitarian bekerja dengan baik. Kemudian satu lagi yang sangat lupa, bahwa semua tenaga kesehatan lingkungan, khususnya yang di rumah sakit puskesmas, jangan lupa ini Permen LHK 56 2015 tentang apa? Nah, pengolahan limbah medis di fasilitas pelayanan kesehatan. Semua tenaga sanitasi lingkungan, tenaga kesehatan lingkungan, sanitarian harus baca ini, harus mengajukan kepada pimpinan kita. Sampaikan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan kita butuh A, B, C, D. Ada gambarnya di dalam Permenkes itu, Permen LH tadi, 56 tadi, di copy, diajukan, artinya foto-fotonya jelas kan. Jadi kita bikin desainnya seperti apa, ajukan kepada pimpinan kita. Karena kalau kita tidak mengajukan, tempat kita bermasalah, nanti akan menjadi masalah di kemudian hari. Jadi kita ajukan. Soal ada atau tidak kita bukan usernya, kita bukan pemilik puskesmas, kita bukan pemilik rumah sakit. Kita sebagai tenaga sanitasi lingkungan, tenaga kesehatan lingkungan, ajukan tertulis, kemudian serahkan kepada pimpinan. Pimpinan akan melanjutkan ke atasan masing-masing. Mudah-mudahan kalau ada kasus, kami sudah ngajukan, kok nggak ada? Ya bukan tanggung jawab saya di sini bekerja. Mudah-mudahan jawaban itu akan melepaskan diri kita suatu saat kalau ada permasalahan kaitan limbah medis kok tidak sesuai dengan regulasi. Silahkan kita bisa menjawab bahwa saya sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan saya punya pengetahuan, saya ajukan, kemudian terserah kepada pimpinan untuk mengadakan ya atau tidak. Ini aja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Salam sanitarian, sanitarian Indonesia. Jadi salam sanitarian, sanitarian unggul, Indonesia sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.